pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Project Risk Management Plan. Project Risk Management berfokus pada identifikasi, analisis, dan pengembangan strategi untuk menanggapi resiko proyek secara efisien dan efektif. Manajemen resiko yang efektif membutuhkan proses yang sistematis sehingga diperlukan untuk membuat Project Risk Management Plan. Sekarang, kita akan masuk ke pembahasan bagaimana membuat Project Risk Management Plan. Dalam membuat Risk Management Plan, kita akan menggunakan suatu framework. Berikut adalah framework yang menguraikan 6 langkah untuk mengelola risiko proyek. Membuat Risk Plan adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Risk Plan berfokus pada persiapan yang dapat membantu meminimalkan efek buruk yang akan terjadi pada proyek yang dijalankan, dan memanfaatkan peluang yang akan muncul. Risk Plan membutuhkan komitmen yang kuat dari semua stakeholders terkait. Setelah membuat Risk Plan, tahap kedua adalah mengidentifikasi risiko yang ada pada suatu proyek, termasuk membuat daftar ancaman dan peluang yang dapat berdampak pada MOV yang telah ditentukan, atau tujuan proyek. Saat mengidentifikasi risiko terhadap suatu proyek, kita harus dapat mengidentifikasi dengan jelas sehingga masalah sebenarnya dapat diatasi, bukan hanya gejalanya saja. Pengidentifikasian risiko dapat dilakukan dengan menggunakan Project Risk Identification Framework yang terdiri dari 4. Yang pertama, Nominal Group Technique. Framework Nominal Group Technique dilakukan dengan mengumpulkan ide dari setiap individu dan didiskusikan dalam sebuah grup. Setelah itu, setiap individu memberikan peringkat dan prioritas dari ide yang ada, lalu akan didiskusikan kembali dalam grup tersebut, dan outputnya adalah ringkasan urutan dan prioritas dari setiap ide yang ada. Yang kedua, Risk Checklist. Framework ini membantu untuk memastikan konsistensi dan kesempurnaan dalam melaksanakan suatu tugas atau kegiatan. Contoh yang paling sederhana adalah to-do list yang paling umum digunakan. Sedangkan contoh yang lebih kompleks dapat berupa jadwal, atau hal-hal yang menjabarkan tugas-tugas berdasarkan waktu dan faktor berpengaruh lainnya. Yang ketiga, ada SWOT Analysis. Framework ini dilakukan untuk menganalisa strength, weakness, opportunity, dan threat dari sebuah proyek. Dan yang terakhir, ada Cause and Effect Diagram. Diagram ini akan menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan dengan berbagai penyebabnya. Dikatakan diagram cause and effect atau diagram sebab akibat karena diagram ini akan menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Cause and effect diagram biasanya digambarkan dengan fishbone diagram. Tahap ketiga akan menganalisa risiko yang berfokus pada prioritas risiko sehingga dapat dirumuskan strategi yang efektif untuk risiko tersebut yang membutuhkan tanggapan. Tujuannya adalah untuk menentukan probabilitas dan dampak setiap risiko yang teridentifikasi. Kemudian kita dapat memprioritaskan risiko tersebut sehingga kita dapat menentukan strategi risiko yang efektif. Tahap ini akan bergantung pada stakeholder risk tolerance dan juga perlu digarisbawahi bahwa kita tidak dapat merespon semua risiko yang ada. Ada 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menilai risiko proyek, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Tahap keempat ini bertujuan untuk menentukan peluang dan ancaman apa yang harus ditangani. Saat mengembangkan strategi, manajer proyek mungkin menghadapi peluang yang dapat berdampak positif pada tujuan dan sasaran proyek. Salah satu dampak positif yang dapat dilakukan oleh manajer proyek adalah dia dapat melakukan sharing of ownership dengan vendor. Terdapat 4 strategi untuk mengembangkan risiko. Yang pertama, accept or ignore. Kita dapat menerima atau menolak risiko yang ada pada proyek. Untuk dapat menerimanya, kita membutuhkan contingency plan. Keuntungan menerima risiko sangat cukup jelas. Tidak ada biaya yang harus dikeluarkan dan membebaskan sumber daya untuk fokus pada risiko yang lebih serius. Yang kedua, avoidance. Bertindak untuk menghilangkan faktor risiko yang menimbulkan risiko. Terkadang, sebuah risiko menjadi sangat serius sehingga kita ingin dapat menghilangkannya. Dengan menghentikan aktivitas yang menyebabkan potensi masalah, kita dapat menghilangkan kemungkinan kerugian yang dapat ditimbulkan dari risiko tersebut. Yang ketiga adalah mitigasi.
Mitigasi dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko atau meminimalkan konsekuensi negatif jika memang resiko tersebut terjadi. Dan yang terakhir adalah transfer. Dalam hal ini, kita membayar orang atau pihak lain untuk menanggung sebagian atau semua efek risiko yang terjadi pada proyek yang kita jalankan. Setelah risk plan dibuat, berbagai penyebab risiko harus terus dipantau untuk mengetahui keefektifan proses manajemen risiko. Semua harus dikontrol dan value dari sebuah risiko harus dievaluasi secara berulang setelah kita menjalankan penanganan risiko yang muncul. Selain itu, ancaman dan peluang baru mungkin saja dapat terjadi selama proyek berlangsung, sehingga penting bagi semua stakeholder untuk tetap waspada. Terdapat beberapa tools yang dapat digunakan oleh project manager untuk memantau dan mengendalikan resiko proyek, yang meliputi risk audit, risk review, dan risk status meeting dan report. Dalam tahap terakhir ini, kita harus memastikan bahwa 5 tahap sebelumnya sudah diterapkan dengan baik. Setelah itu, kita harus melakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam membuat risk plan management. Jika masih ada kekurangan, kita dapat melakukan pengulangan dari langkah pertama sampai menghasilkan risk plan management yang tepat dan sesuai. Berikut tabel respon dan evaluasi risiko yang dapat digunakan, di mana risk merupakan risiko yang ada dalam proyek, trigger merupakan pemicu terjadinya risiko, owner merupakan pemilik dari risiko, respon merupakan respon dari 4 basic risk strategi, dan resource required merupakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan mitigasi risiko tersebut.